Kita masuk hadis berikut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para yang terhormat, yaitu Umi tercinta, Umi Syarifah Sundus binti Shadiq Kaliidrus. Mudah-mudahan semua orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat, diringankan ibadah, dan insyaallah dianugerahkan keselamatan dunia akhirat insyaallah. Begitu juga kepada para habaib yang sempat hadir, Habib Alwi, As-Sofi, Habib Rifai, Al-Kaf, dan Sayyid Muhammad Al-Kaf, dan juga Habib Muhammad Faqih Al-Habsi, dan para asatid yang hadir yang saya tidak rincikan namun tidak mengurangi rasa hormat, Habib Abdurrahman juga bin Muhammad Al-Jufri, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuk hadis berikut, yaitu tentang mandi Jumat ya. Hadisnya itu yang Nabi Sa'id ya. Coba dipastikan dulu. Oh bukan, Nabi Hurairah. Nabi Hurairah ya. Betul. Abi Hurairah. Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah ini nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sahar. Dijuluki Abu Hurairah karena suka bawa kucing kecil. Kalau kucing itu bahasa Arabnya hirrun. Kalau kucing kecil hurairun. Kucing kecil. Jadi lengan bajunya orang Arab itu besar. Lengan bajunya orang Arab besar. Jadi kucing kecil nak kasih masuk sini. Nak kasih masuk baru jalan. Ketemu Nabi, dipanggil, ya Aba Hurairah, kefal. Bapaknya kucing, bagaimana kabarnya? Bapaknya kucing kecil, dipanggil sama Nabi. Akhirnya kadang-kadang Abu Hurairah mengatakan, al-an ismi ismin. Sekarang namaku dua, Abdurrahman wa Abu Hurairah. Abdurrahman dan bapaknya kucing. Ada enggak kira-kira yang mau dijuluki bapaknya kucing? Enggak ada ya. Kenapa Abdurrahman mau bin Sahar? Karena keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Nah, sejelek apapun itu, kalau keluar dari lisan Nabi pasti berkah. Begitu orang kalau minta nama, jangan pintar cari di Google, minta sama ulama, karena yang dicari bukan cuma keindahan, berkahnya yang dicari ya. Kadang-kadang minta nama, cari nama di Google gitu ya. Kalau dan juga nama itu usahakan tidak usah panjang, yang penting bermakna ya. Misalnya namanya Lukman, pendek gitu. Kalau mau kasih Muhammad Lukman cukup. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan bagus itu ya. Itu jadi nama-nama itu singkat, jangan panjang. Nama perempuan Rugoyah ya kan, Khadijah, Aisyah, nggak usah panjang. Putri Dewi Indah Puspita disingkat PDIP gitu. Jadi jangan, nggak usah nama yang pendek tapi memiliki makna gitu ya. Dan usahakan nama itu keluar dari mulut orang yang soleh ya, soleh. Dan jangan protes, Habib minta kak nama, kasih nama misalnya Muhammad Salim. Bib, ada Salim tetanggaku banna jana nah. Kasih nama Khalid, Habib Khalid bib, ponaanku Khalid candu narkoba. Kasih nama misalnya Firman, Habib Firman langganan sayurku namanya Firman. Pusing ini Habib kah, paham tak? Jadi lebih pintar kia minta kah ero-ero nu pale. Itu ya tuh. Jadi kalau minta itu sami'na wa ata'na gitu. Jangan minta kalau tidak mau nurut gitu aja. Enggak usah minta kalau tidak mau nurut. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi karena pemimpin pengurus masjid di zamannya Nabi Muhammad SAW.
jarang sekali ikut perang. Dalam seumur hidupnya ikut perang cuma 2 kali. Abu Hurairah ini ikut perang cuma 2 kali, jarang sekali. Kenapa? Suka mengurusi masjid, tugasnya Menteri Dalam Negeri. Bukan takut perang, memang tugasnya di dalam gitu. Dikatakan fi qissati Sumamah bin Asal indama aslama wa ma'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghusl ya. Kenapa hadisnya terputus itu? Iya, hadisnya ini terputus di sini. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus. Di situ apa? Ayak tasil. Cukup. Tidak ada di sini. Cetakannya tidak ada. Ya. Perhatikan dalam kisah Sumamah bin Asal, ketika Sumamah bin Asal ini masuk Islam, amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaktasil. Nabi memerintahkan Sumamah bin Asal untuk mandi. Ini dalil orang yang baru masuk Islam wajib mandi. Mandi apa? Mandi junub. Mandi junub. Orang biasa istilahkan mandi Islam. Tidak ada mandi Islam itu. Yang ada mandi junub aja. Ya. Habib, apalagi kewajiban orang kalau masuk Islam? Khitan. Khitan. Ya, khitan. Khitan itu wajib ya bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Ya, khitan. Jadi apalagi setelah itu? Ya cukup, tidak ada lagi kewajibannya. Tapi bertahap. Jangan orang baru masuk Islam diperontal, wajib sholat 5 waktu, nanti kau zakat gini-gini, akhirnya hijrah kembali. Faham tak? Innama bu'istu bil hanafiyati sumhah. Kata Nabi, hanya saja aku diutus untuk mempermudah umat. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Ya bertahap diajari. Makanya orang yang baru masuk Islam itu disunnahkan kasratus soal, banyak nanya. Banyak nanya. Harus memang ilmu itu dijemput. Al ilmu yu'tah wala ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Jadi misalnya datang waktu-waktu tertentu, Bib, saya ini sudah masuk Islam, coba dikoreksi apa yang kurang, saya sudah ini. Itu berbincang gitu. Itu penting itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul ilm, ay ahla dzikri ahlul ilm, jika kalian tidak tahu gitu. Ya, tanya apa Bib, harusnya bagaimana, Fatihah saya bagaimana, sudah benar apa enggak gitu. Salat saya bagaimana, begini Bib, coba dikoreksi salat saya, wudhu saya bagaimana gitu. Itu harus bincang-bincang gitu ya. Bincang-bincang ya, insyaallah. Dan ingat ya, sunnah memberi hadiah kepada orang yang baru masuk Islam. Sunnah. Walaupun kaya. Misalnya Donald Trump masuk Islam. Misal ini. Ya sunnah, kasih hadiah. Habib, orang kaya mau dikasih apa? Loh, banyak cenderamata. Misalnya Anda kasih tasbih, Anda kasih siwak misalnya, Anda kasih Quran, Anda kasih sarung, macam-macam. Walaupun sebenarnya nilainya nggak ada bagi dia, dia misalnya. Belum masuk ya? Belum masuk. Ya. Itu. Dan jangan pernah memaksakan orang Islam. Karena ingat ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada. Nabi itu pernah dia ikat tahanan, ada tahanan satu. Ada satu sahabat, dia kasih gini tahanan, ayo masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, saya lepas talimu. Kata Nabi, jangan. Hidayah datangnya dari Allah, ya. Kalau dia memang betul-betul mau masuk Islam, biarkan karena Allah. Tidak mau Nabi, tidak mau.
jangan. Ya, karena kalau masuk Islam terpaksa bukan iman, takut namanya. Makanya semua orang yang tidak mau masuk Islam sewaktu Nabi Fathul Makkah, apa kata Nabi? Semuanya jangan disentuh. Perempuan jangan disentuh, laki-laki jangan disentuh, hartanya jangan disentuh. Ya, amankan mereka. Itu waktu Fathul Makkah. Itu dalam itu idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika kita melihat pertolongan Allah datang dan Fathul Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat itu manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah secara serentak. Ya, tapi Nabi tidak memaksa. Nabi tidak memaksa, tidak boleh ya. Didoakan. Tuh. Hidayah datangnya dari mana? Allah. Pamannya Nabi Abu Thalib tidak pernah dipaksa sama Nabi, tidak pernah dipaksa sampai meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat, ya. Sampai Nabi itu sempat nagoyangkan ranjang itu. Nagoyangkan ranjang itu maksudnya itu apa ya? Mengharap pamannya itu Islam. Tapi apa? Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang lebih berhak memberi hidayah yang dia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang lebih berhak mendapatkan hidayah. Berdoa boleh. Berdoa ya, mendoakan. Saya itu banyak sahabat saya non muslim saya doakan masuk Islam. Banyak sahabat saya yang baik sama saya, yang komunikasi silaturahmi jalan, saya doakan masuk Islam. Mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Termasuk ya janganlah sebut nama dan tidak enak. Ya, kepengen sekali. Nabi itu mendoakan Sayyidina Umar. Doanya Nabi, Allahumma ja'al baina umarain minni. Kata Nabi, jadikan di antara dua Umar golonganku. Siapa itu dua Umar? Umar ibn Hisam, Abu Jahal. Itu Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisam. Atau yang kedua Umar bin Khattab, ya. Lalu apa yang terjadi? Hidayah turun dulu ke Abu Jahal. Hidayah itu turun dulu ke Abu Jahal. Hampir masuk Islam itu Abu Jahal. Turun hidayah dari Allah. Mau masuk ke Abu Jahal tidak jadi masuk. Kenapa? Tangannya Abu Jahal begini. Coba perhatikan. Tasyfik ini. Tangannya Abu Jahal waktu itu begini. Ini mencegah hidayah ini. Kalau Anda lagi nunggu-nunggu di mana menunggu, jangan begini. Makruh ini. Ini adalah tasbihus syaitan, tasbihnya syaitan ini. Jadi mau turun tidak jadi gara-gara Abu Jahal begini. Akhirnya pindahlah hidayah ke Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tidak boleh ya kita mengatakan ini masuk neraka, ini masuk surga. Jangankan mereka, kita yang muslim saja belum tentu belum tentu. Saya ini belum tentu. Ya, ada yang bertanya, Bib, Ahok itu penghuni neraka atau surga? Saya bilang penghuni penjara. Ya, masalah surga atau neraka haknya Allah. Siapa tahu besok masuk Islam, membela agama Allah, apa? Itu Umar bin Khattab nakubur hidup-hidup anaknya, anak perempuannya. Nabunuh orang lebih 100 dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong nabunuh orang 100 lebih. Gulat TV One itu. Ya? Dia tampar adik perempuannya. 4 kali mau bunuh Nabi Muhammad gagal. 4 kali mau bunuh Nabi Muhammad gagal. Tapi apa yang terjadi? Sekarang tidur di samping kiri makamnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Jadi kita ini jangan bilang, apalagi lihat ki paminum balok, bilang ki injo ngasih mi penghuni neraka, iya, wih baju-baju ki.
Siapa tahu mereka dapat hidayah, lebih bagus ibadahnya, kita dicabut hidayahnya habis. Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah itu berhak memberi hidayah kalau dia berkehendak, mencabut kalau dia berkehendak. Betul apa enggak ini? Ayo, siapa yang bilang itu? Oh, saya sampai kapanpun tidak mau terlibat dengan pemerintah. Ulama yang lalat di atas bangkai lebih baik daripada ulama yang duduk di depan pintu umarok pejabat. Sekarang malah menjilat pejabat. Kenapa? Hidayahnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Jadi jangan hati-hati ya. Tuh. Wassallallahu ala salamah. Mandi ya, orang baru masuk Islam mandi junub karena sudah balik. Mungkin satu hadis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Perhatikan ini hadis, jangan dulu kaget ya, jangan dulu kaget, masih ada hadis berikutnya. Ini Guslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ya. Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Ntar dulu. Bagi setiap orang yang sudah balik mandi Jumat wajib. Akhrajahu sab'ah, diriwayatkan oleh Imam 7. Ntar dulu, belum. Perhatikan. Wujubul ghusl yaumul jum'ah fa'ala ma taqaddama wa nusikha hadzal wujub bil haditsil ati ba'dahu. Kewajiban mandi hari Jumat itu terhadap apa yang sudah dijelaskan sebelumnya dihapus dengan adanya hadis setelahnya. Maksudnya pemahaman wajibnya itu penting. Makna wajibnya itu penting ya. Perhatikan, man tawadda yaumul jum'ah fabiha wa na'imat ya, wa man iktasala fal ghusl afdal. Wa na'imat ini barang siapa yang wudu hari Jumat fabiha, maka itu sudah cukup. Jadi ternyata yang dimaksud mandi ini bukan wajib tapi sunnah muakkad. Yang wajib adalah wudu menjelang sholat. Tapi barang siapa yang mandi maka itu lebih afdol. Rawahu khamsah wa hasanahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi menghasankan. Di sini jelaskan, perhatikan, bil gusul awalan liman tayassara lahu dzalika fadzaka wa huwal afdal wa akmal. Mandi itu lebih utama bagi orang yang memungkinkan dan lebih sempurna ibadahnya. Lebih utama mandinya, jadi jam-jam 7 sudah mandi ya. Tuh. Mandi untuk persiapan Jumat. Wabil wudu liman lam yatayassar lahu ayat lahu al-ghusl. Waqad akhadhal mutawaddi bisunnati aidan. Jadi bukan wajib, ternyata sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Mau juz ziyadah Ustaz Salim? Mandi Jumat toh ya, niatnya ambil air, dibaca nawaitul ghusla min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya dalam hati karena kamar mandi. Jadi saya ulang, nawaitul ghusla min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'alanya dalam hati. Bismillah dalam hati karena dalam kamar mandi makruh menyebut nama Allah. Kalau shower, nyalakan showernya, ucapkan nawaitul ghusla min yaumil jum'ati sunnatan. Ya. Banyak yang disunnahkan Jumat itu pakai baju putih ya, yang bersih,
rapikan kumis, rapikan jenggot yang rapi gitu. Kayak memang kayak hadir lebaran gitu kalau Jumat itu ya, hadir lebaran gitu. Khotib disunahkan datang telat. Khotib disunahkan datang agak telat. Nanti mau khutbah. Kalau yang lainnya biasanya agak cepat untuk iktikaf, tidak apa-apa. Kenapa khotib disunah telat? Supaya kelihatan haibahnya yang ditunggu. Nah, makanya itu biasa masjid ada mihrab. Apa itu? Sampingnya imam itu. Mestinya khotib itu di situ dulu transit. Di situ transit. Nanti mau naik baru keluar. Kelihatan haibahnya gitu. Ya, kelihatan haibahnya. Banyak sekali perkara-perkara yang disunahkan Jumat ya, insyaallah.